Bismillahirrahmanirrahim. Fenomena kiai yang berbisnis dan menjadi kaya bukanlah hal baru dalam sejarah sosial keagamaan Nusantara. Dalam banyak kasus, para kiai menjalankan aktivitas ekonomi besar di balik layar. Mereka membangun unit usaha, baik pertanian, perdagangan, maupun sektor modern. Namun, mereka tidak menonjolkan identitas sebagai pengusaha. Yang tampil di ruang publik hanyalah wajah kiai, sosok religius, pembimbing umat, dan pengasuh pesantren. Karena ketidaktahuan masyarakat terhadap realitas ekonomi ini, muncul persepsi umum bahwa kiai hidup semata-mata dari amplop para tamu dan iuran santri. Padahal secara logis, pesantren, terutama yang memberikan pendidikan murah atau bahkan gratis, membutuhkan sumber daya ekonomi yang kokoh untuk menopang segala aktivitasnya. Dalam kerangka logika sosial, setiap sistem nilai membutuhkan fondasi material agar dapat bertahan. Jika basis ekonomi lemah, maka semangat pengabdian dan pendidikan akan mudah goyah. Oleh karena itu, aktivitas bisnis para kiai bukanlah bentuk materialisme, tetapi justru cara rasional dan strategis untuk memastikan keberlangsungan lembaga keagamaan. Profesor Muhammad Naqib menegaskan, Islam doesn't oppose material prosperity as long as it's guided by ethical consciousness and spiritual responsibility. Islam tidak menentang kemakmuran material, selama kemakmuran itu dipandu oleh kesadaran etis dan tanggung jawab spiritual. Kekayaan dalam pandangan ini bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk menopang dakwah, pendidikan, dan pelayanan kepada umat. Para kiai memilih tidak menonjolkan aktivitas bisnisnya karena ingin menjaga kesakralan peran spiritual di hadapan masyarakat. Fenomena dua wajah kiai, yaitu sebagai ulama dan pengusaha, dapat dibaca dalam kerangka filsafat eksistensial dan etika Islam. Yang banyak terlihat, kiai adalah guru spiritual. Namun, di balik layar, banyak dari mereka adalah manajer ekonomi dan perancana sosial. Ini bukan bentuk kemunafikan, melainkan strategi eksistensial agar peran spiritual tidak terkooptasi oleh citra duniawi. Tokoh psikologi Islam kontemporer, Profesor Dr. Malik Badri menyatakan, True Islamic leadership combines spiritual wisdom with practical engagement in the world. Kepemimpinan Islam sejati menggabungkan kebijaksanaan spiritual dengan keterlibatan praktis di dunia. Para kiai yang berbisnis tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menciptakan sistem yang memungkinkan santri belajar dengan murah atau bahkan gratis. Kekayaan mereka seringkali bukan untuk memperkaya diri, tetapi menjadi jaring pengaman sosial bagi pesantren dan masyarakat kecil. Sejak masa klasik, para pemikir Islam telah memahami pentingnya fondasi ekonomi bagi peradaban Islam. Ibnu Khaldun menulis, Al-malu qiwamul a'mali. Harta adalah penopang segala aktivitas manusia. Bagi Ibnu Khaldun, kekuatan ekonomi adalah fondasi dari keberlangsungan lembaga sosial, politik, dan keagamaan. Tanpa kekuatan ekonomi, aktivitas keagamaan akan kehilangan daya dukungnya. Sementara itu, Imam Al-Ghazali juga menegaskan hubungan erat
antara spiritualitas dan kebutuhan duniawi. La yastaqimud dinu illa bil ma'ashi. Agama tidak akan tegak kecuali dengan kehidupan ekonomi yang layak. Dengan kata lain, spiritualitas tidak dapat berjalan tanpa dukungan ekonomi yang sehat. Inilah logika klasik yang sering tidak disadari masyarakat modern ketika melihat kiai kaya. Mereka lupa bahwa keberlangsungan dakwah selalu membutuhkan infrastruktur duniawi. Kesalahpahaman publik muncul ketika masyarakat hanya membaca realitas secara simbolik, bukan struktural. Mereka melihat jubah dan surban, tetapi tidak melihat sistem ekonomi di baliknya. Dalam kerangka logika publik, pemahaman terhadap realitas sosial seharusnya menyeluruh atau holistik. Kiai yang kaya bukan berarti mengambil dari rakyat. Sebaliknya, dalam banyak kasus, merekalah yang menopang kehidupan rakyat kecil, terutama santri, duafa, dan anak yatim. Maka masyarakat perlu membedakan antara kekayaan eksploitatif dan kekayaan produktif sosial. Fenomena kiai berbisnis tidak boleh dilihat sebagai paradoks, tetapi sebagai bentuk kematangan eksistensial, menyatukan dunia dan akhirat, ekonomi dan spiritualitas, logika dan iman, seperti yang ditegaskan oleh Syed Hussein Nasr. To live spiritual life in the modern world is not to reject the world, but to transform it with meaning. Hidup spiritual di dunia modern bukan berarti menolak dunia, melainkan mentransformasikannya dengan makna. Kiai bukan hanya guru ngaji, tetapi juga social entrepreneur yang mengelola sumber daya untuk kemaslahatan. Dalam kacamata Islam, mereka adalah jembatan antara nilai abadi dan realitas material, antara langit dan bumi. Wallahu a'lam bishawab.